Kenapa? Gak usah. Biasa. Saya cuma pengen liatin aja. Kolong dong ya. Iya keluar. Oh, dapat nitrogen ya? Oh.
untuk apinya nggak usah. Iya, Dia si Agus. mau ganti juga. Tapi sama sintik itu, kalau sintik itu dia nggak boleh ditaruh di kulit dari bautnya ya, Oh, karena itu bisa nyebabin dia ngedor itu dari situ. Kalau misalnya pakai sintik paling dia bagusnya di kepalanya. Jadi kan dia buat mencegah kebocoran. oh Kalau gitu. dia taruh di sini nanti kelamaan Dia pasti bocor. ngedor dia. Buat oli yang ini dia belum digunain ya? Kenapa? Ini olinya ini dia kalau misalnya di barcode berarti Oh, belum digunain. oh dicekin lewat Betul. itu pakai Jadi kodenya. dia setiap pembelian kodisial itu harus diginiin bu di barcode. Oh Jadi gitu. kalau misalnya dia udah ketahuan dia kalau udah dipakai Dia langsung dia ketahuan. betul. Jadi kalau misalnya Wah, ini masih dia di baru barcode, gitu ya, iya, Mas Sisil. kalau dia di barcode ulang pasti udah ada
bacaannya kayak gini. Oh, dari barcode ininya dia nih. Betul. Nah, pasti udah pernah digunakan. Kalau udah benar, tetapi sudah pernah digunakan satu kali. Oh gitu. Kalau udah pernah dibuka. Iya, kalau tadi kan udah sekali saya. Iya. Soalnya dari sini. Oke. Kalau ganti filter oli baru pakai 3,5. Mas, iya betul mas. Pas 3. Iya sampai dari itu 3,5. Pas kok 3. Pas Habis. ya 3 betul. Dia betul lah. Kalau 3,5 ini kalau ganti filter Pak. Oh yes. Kalau cuma ganti isinya aja ya.
Pakai Dulunya pakai apa, Bro? Di sebelah. helik berapa ya? Mana? Iya, Pak, kita. Helik. pilihannya. Sebelumnya Bapak pakai apa? Berapaan sih? Kalau di sini paling dia kalau yang HX6 bisa, kalau buat Livina HX6 ya? iya HX6 bisa, HX7 bisa. Perbedaannya kalau yang ini masih semi sintetik kok. Kalau HX7, HX8 dia udah full sintetik. Kalau takaran liftnya berapa biji ya? Kalau Livina itu dia bisa pakai 3,5, Pak. 3,5 ini? Iya. Jadi HX7 lah iya. biasanya. HX7 biasanya. HX7 560, Pak. Oh, Iya. 560. Kalau yang ini 3 biji kena berapa ya? Kalau yang itu 3 biji sebenarnya. Kan 3 biji doang kan ya? Iya, 3 biji. 4 biji. Jadi 420, Pak. Oh, 420 ya? Iya, kalau 3 420. Ya udah ini aja lah. Ini aja ya. Cukup kan ya 3 kan ya? Cukup, Pak. Di sebelah sini ya, Pak. Bentar ya. Iya, dari itu HX7. An. Berapa? 400. Aduh. Dari sini ya? Iya. Punya member aplikasi, Bu. Oh, Aplikasi apa kartu ya? Sekarang, Sekarang pindah ke aplikasi. Aplikasi ya? Namanya Shell Asia. Oh, Mau download ditungguin sekalian download dulu lah. buat tambahan poin. Hah? Ya, gimana cara download aplikasi? Downloadnya download ke Google Play Store, Pak. Oh, ini pakai aplikasi nih. Sekarang udah pakai kayak gini ya, nggak pakai kartu lagi. Keren. Jadi langsung dari HP nih guys. Juga 420. Langsung dari HP tuh. Langsung dari HP. Kalau misalnya mau download, setan dulu. Nah, sekarang lagi dicobain. Udah diganti olinya. Nah, sekarang lagi dicek lagi bocor apa enggak. dicek kaki sama garansi keren, Lalu kan dicek kaki, dicek filter, ya, tadi cek kaki, cek filter ya. sama gratis nitrogen. Oh, gratis nitrogen. Tadi AC-nya gimana? Gratisnya. Nih banyak fitur-fiturnya di sini untuk pengecekan. Nah ini gimana ya kalau ada kebocoran listrik, kelihatan nggak di sini? Kalau kebocoran listrik ketahuan, Pak. Ini kan dia tegangan normalnya 14 nih, 14 18. Ah, Karena minimal untuk pengisian itu dia 1300 ah. dan maksimal itu 1480. Kalau kebocoran tuh berarti di Kalau angka kebocoran itu dia bisa di bawah bisa di atas, Pak. gitu ya. Ya. Misalnya dia di bawah 13, dia cuma bertahan di 12, berarti dia ngegunain tenaga aktif, Pak. Oh gitu. Ya, jadi itu dia pengisiannya itu kurang bagus. Kalau misalnya dia di atas 1480, Ah, berarti dia ada kebocoran arus atau kelebihan arus. ah. Karena dia maksimal kan 1480. Oh, ini normal, Pak, dari kendala ya. Ini lagi di testing dalam kondisi hidup ya. Itu, Pak. Seharusnya berapa nilainya? Kalau misalnya hidup ini normal, Pak, 14 dia udah paling normal. 14 2 630 ya. 630. Tapi kalau dia di bawah 14.2 berarti dia Normal, Pak. Dia meskipun pas dinyalain 1300 itu masih dianggap normal. tapi kalau Kecuali dalam dia- kondisi mati dicek
itu Dia pasti normalnya 12. 12. Tapi kalau di atas itu atau di bawah itu berarti Nah, enggak. berarti ada kerusakan dari aki. Ini penunjukannya ya. Iya betul. Kalau dia dalam keadaan hidup itu dia semua kelistrikan udah di cover sama yang namanya alternator, Pak. Alternator. Ya? Betul. Alternator itu yang mana sih? Yang ini Pak, Oh, ini Iya. alternator ya. Betul. Ini alternator. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak ganti aki, aki ngedrop itu jangan langsung ke Bapak tembak itu akinya bermasalah. Oh, berarti Karena kalau misalnya Bapak ganti aki, itu belum sampai 2 minggu dia mati lagi. Ternyata yang rusak itu pengisiannya. Betul. pengisiannya alternator lah. Gitu. Betul, Pak. Ini nih alternator ya. Betul. Tapi ini normal ya. Normal banget Pak, dibilang normal banget ini. Dia 1430. Karena kalau namanya pengisian mobil itu kita nggak tahu Iya, kapan iya. dia rusaknya. Makanya setiap saat itu kalau misalnya Bapak servis harus selalu dicek. Karena Iya, kita nggak tahu dia bisa mati kapan aja Pak, rusak kapan aja kalau buat Iya, pengisian. betul. Tapi ini kadang-kadang naik turun tuh Itu nggak apa-apa ya. normal, iya Pak. Itu karena kan harusnya ada yang terputus. Karena kan dia terbagi ke mana-mana Pak. Kebagi kemana-mana ya. Betul. Harus listriknya dia kebagi ke mana-mana. Normal dia. Dia nggak harus selalu stay di 1420. Iya, nggak harus ya. 1430. Yang penting kita patokannya itu angka depannya Pak 14. Angka depan 14. Iya. dalam kondisi mati Kalau harus kondisinya 12. 12. Kalau misalnya dia di 12 berarti ada yang bermasalah sama akinya Pak. Oh, gitu. Iya, kalau di atas 12, 13 bisa 14 bahkan. dalam Berarti kondisi akinya- mati. Kondisi mati. Berarti akinya Pak. Akinya Mas. Iya. Tadi waktu mati dia berapa? 12. Berarti kelistrikan aman ya. Aman Pak, nggak ada kendala sih kalau buat ini. Sama kalau buat tadi yang saya lihat dari baut pembuangan olinya Pak. Iya. Ya, itu kan baut pembuangan oli itu dia disiltip sama dia. Sama yang sebelumnya mungkin ya. Iya, iya. Itu yang disiltip itu diulirnya Pak. Oh, gitu. Iya. Akhirnya tuh gimana harusnya diapain? Harusnya itu dia nggak boleh di situ, tapi tadi saya cek itu sih buat bautnya atau uliran di drain olinya itu masih bagus. Tadi saya bersihin, jadi saya taruh siltip yang sesuai. Siltip yang sesuai ya. Jadi siltip yang sesuai itu dia di payungannya Pak, bukan di ulir. Bukan di ulirnya ya, harusnya di payungannya ya. Betul. Karena kalau misalnya itu lama-lama dia kan namanya harusnya alur, dia bisa loncat alur karena ketebalan dari ulirnya itu bertambah. Pak. Bertambah. Betul, Iya. karena kan ada siltipnya. Rata-rata untuk 99% udah pasti kalau misalnya dia pakai siltip, celek udah pasti dari siltip. Pasti ya. Betul. Kalau dari mekanik dia pasti 1% Pak, kok benar-benar dari mekanik yang ngedolin ya. Iya. Kalau dia udah kelihatan dari siltipnya berarti dari siltipnya udah pasti. Tapi kalau untuk sel sendiri selain ganti oli apa aja nih dia pelayanan? Pengecekan aja Pak. Pengecekan aja ya. Kayak filter udara tadi. Filter udara. Ya, filter udara, pengecekan air radiator Pak. Ya kayak gitu ya. Ya, yang umum ya. Yang umum aja Pak. Betul. Kalau untuk penggantian kayak spare part stok atau semacamnya itu kan belum ada. Paling dia yang kayak filter oli, filter udara, filter AC, itu aja Pak yang umum aja gitu. Berarti secara garis besarnya nggak terlalu parah kerusakan, maksudnya cuma sekedar tadi ya oli yang. Betul, itu aja sih Pak. Karena kalau untuk dilihat dari blok mesin itu masih normal, dia nggak ada rembusan atau segala. Kelihatan ya kalau ada rembusan bawah ya. Betul. Dia kadang kalau meskipun di head juga dia bakal kelihatan Pak. Dia rembusannya itu bakal naik ke sini. Oh kayak gitu ya. Betul. Oli sih ya. Betul. Karena kalau untuk oli itu udah pasti dia mengendap Pak. Tapi kalau misalkan ada yang bilang kata temen olinya itu harus dikuras, maksudnya dikuras itu diapain? Dikuras itu dari bawah Pak. Oh dari Karena bawah. ada dua tipe kalau untuk pergantian. Kan biasa kalau ganti oli kan kita cuman buka. Iya. Itu kuras bukan? Dikuras itu bukan? namanya juga kuras Pak. Kuras. Artinya kalau teman bapak mungkin kuras itu kuras dari oli metik mungkin. Oh metik. Ya, kalau metik itu ada pergantian biasa ada kuras Pak. Oh gitu. Ya kalau pergantian biasa itu 2 botol aja udah cukup. Cukup ya. Tapi per 20.000. Karena kan kalau kuras itu maksimal 60.000. Iya. Minimal 60.000. 60.000 ya. Bisa sampai 90.000-an. Iya. Karena kalau udah metik yang bermasalah itu udah agak susah Pak. Gitu ya. Iya. Tapi sejauh ini sih nggak ada masalah sih saya. Iya, dari saya cek juga CBO masih normal. Yang penting Bapak metiknya aja Pak yang harus diperhatiin ya. Oli mesin, oli metik. Kalau oli metik ganti di mana sih?
di bawah juga. Oh, sini juga ya? Cuman Iya. kalau perbedaannya dikuras, dia udah kayak cuci udara, Pak. Oh, cuci udara ya? Iya, cuci udara. Iya. Jadi kalau misalnya Dikuras dulu habis, Betul, baru diganti. Betul, itu karena kalau di sel itu sel-sel tertentu yang ada barangnya itu. Iya. Iya. Tapi di sini juga bisa ya nanti ganti? Kalau di sini Enggak? dia pergantian biasa aja mungkin. Biasa ya? Dari bawah yang drain oli aja. Oh, drain oli ya? Iya, drain Bukan oli. yang kuras model Ada. Matic ya? Iya, betul. Hmm. Karena Oke, kalau siap. Buat kuras Matic itu dia bisa habis 8 botol sampai 12 botol, Pak. Banyak sih ya Banyak, Pak. untuk Matic. Ya. Karena yang terpenting kalau buat mobil Matic ya dia harus dari mesin Maticnya. Ah. Oke, Pak. Oke. Nah, jadi guys, tadi kita diedukasi terkait mesin pengecekannya dan kelistrikannya bagus atau tidak dari kelistrikan aki kelistrikan aki yang dites tadi sama yang teknisi servisnya. Dia bilang aki normal, tapi ada bagian solatif yang kurang baik, kendor di bagian bawah, jadi diganti lagi tadi. Dan tadi biaya gua ganti oli nih, biayanya segini. Jadi buat teman-teman yang punya kendaraan yang sama, ya kurang lebih kalau kalian mau ganti di Shell dengan tipe yang sama, LX 7, sekitar 3 botolan 420 itu dalam penggantian aja. Tapi kalau misalkan kalian mau kuras ganti dari nol banget, makanya itu bisa jadi 3,5, jadi nambah sekitar setengah botol lagi untuk penggantiannya karena kuras habis ya kayak gitu. Tapi ini nggak cuma ganti saja, jadi masih ada mungkin sisa-sisa oli yang masih ada di dalam mesin gitu. Jadi intinya sih mengganti oli agar kendaraan masih tetap lancar ya. Dan alhamdulillah kelistrikan aman dan mobil bisa berjalan lagi normal seperti biasa. Dan buat edukasi buat teman-teman, kelistrikan yang ideal yaitu aki dalam kondisi mati ketika dites atau dicek dengan alat tertentu, maka dia harus bernilai 12, kisaran di 12. Tapi kalau hidup kisarannya harus 14, artinya naik ya. Tapi kalau dalam kondisi mati nilai itu kurang dari 12, yaitu 11 atau dia malah lebih 13, maka si aki tersebut atau kelistrikan di area mobil tersebut dia mengalami gangguan gitu ya. Entah ada yang konslet, arus pendek dan sebagainya. Dan apabila ya ketika sudah hidup kendaraannya dan dicek akinya ternyata kurang dari 14 atau bahkan melebihi 14, maka itu juga sama, yaitu kelistrikan dalam kendaraan tersebut bermasalah. Ya mungkin itu sekilas dari kita tentang kepoin kelistrikan dan kepoin ganti olinya. Ternyata bukan cuma ganti oli, tapi kita diedukasi juga ya oleh si teknisi bahwa bagaimana tips merawat mobilnya dan mengetahui kendala-kendalanya. Oke, gitu aja guys. Sampai jumpa di video berikutnya ya, yang tentunya kita akan terus kepoin hal-hal yang bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, sampai jumpa di next video. Bye. Nah, ini buat kalian yang di Shell mau ganti oli dan melakukan pengecekan di sini, menu-menunya atau fasilitas servisnya yaitu pengecekan saja dan juga penggantian oli, yang mana pengecekannya termasuk pengecekan ringan tapi ya cukup bermanfaat buat kita ya gitu, seperti itu.
Dan ini juga beberapa tipe-tipe oli yang bisa jadi pilihan kalian. Nah, ini. Ya. Ini udah ganti oli, mobil mau diturunkan lagi. Mobilnya mau diturunkan lagi, sudah selesai. Oke, mobilnya mau turunkan lagi. An, kasih tahu An, nggak bisa mundur nanti. Bisa? Oh bisa. Oke. Mobil sekarang posisi mau mundur ya, mundur. Keluar. Ya, mantap. Masih nih. Ya, kasih 10.000 lah. Oke. Ini bang. Mundurnya keras nggak tadi? Ya, Keras nggak? Enggak ya? kata yang ngomongin sih masih normal sih. Masih oke ya, mundur oke. Nih, buat uang bensin, bensin. Makasih ya, Pak. Ya. Mantap ya. Ya, ya, Pak. Oke, udah. Yuk, makasih ya. sama-sama. Makasih banyak ya. Jadi, Kak, ya, semoga. Oke guys.